Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu semua karena Tuhan sangat peduli kepada kita, sangat mengasihi kita. Sehingga di pada pagi hari ini kita masih bisa merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Mari sama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya Bapa kami yang baik di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus, Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami. Pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak. Dan di pada pagi ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua Tuhan Yesus kami rasakan oleh karena penyertaan pelindungan-Mu, sehingga kami ada seperti saat ini. Kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Di pada pagi hari ini juga kami akan membaca sebagian firman-Mu. Engkau campur tangan, Kau berkarya sehingga betul-betul firman-Mu yang kami baca bisa kami mengerti dan bisa kami jalankan seturut dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu bukanlah karena kekuatan kita, bukanlah karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita, sehingga kita masih diberi kesempatan. Kita melihat bagaimana dunia mengatakan tahun 2000 dunia akan kiamat. Tapi nyatanya sampai saat ini sudah tahun 2022 belum kiamat. Itu artinya Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan supaya manusia bertobat, supaya manusia satupun tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kembalilah kepada firman-firman kebenaran, yaitu Alkitab yang kita cintai, yang kita taati. Kembali kepada firman Tuhan taat dan setia, supaya kita tidak sia-sia. Tuhan memberi kita kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jika kita tidak kembali kepada firman-firman kebenaran Alkitab yang kita cintai, tentu dunia akan mengombang-ambingkan kita. Dunia akan menina-bobokkan kita. Dunia akan menggeser kita dengan perlahan-lahan supaya kita tidak selamat. Karena si iblis itu ingin semua manusia binasa. Bersama-sama dia beserta malaikatnya dibakar di api neraka. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jangan mau. Marilah kita kembali pegang firman Tuhan, supaya kita ada petunjuk jalan bagaimana seharusnya mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Mari kita baca Alkitab kita pada pagi hari ini, di mana Yohanes 16 ayat 16 kita akan mulai. Di sini kita akan membaca judulnya duka cita yang mendahului kemenangan. Jadi duka cita mendahului untuk mendapatkan kemenangan, itu judulnya. Jadi duka cita, jadi nggak seperti orang-orang dunia mengatakan tenang saja, kamu sudah merdeka, kamu sudah diselamatkan oleh karena darah Yesus. Kamu sudah dibayar dengan darah tetes terakhir. Jadi kamu tenang-tenang saja. Yang penting kamu percaya. Yang penting kamu ke gereja. Itu dunia mengatakan. Tapi nyatanya jika kita kembali kepada Alkitab, firman-firman kebenaran tidak sama seperti dunia katakan. Nyatanya kita melihat judulnya saja duka cita yang mendahului kemenangan. Jadi ada duka cita, ada penderitaan. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa dari murid-muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah arti ia berkata kepada kita,
tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi? Yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan, Bapak Saudaraku, dunia ketawa, dunia bersenang-senang menikmati dunia ini, tapi kita akan meratap, menangis, berduka cita. Kenapa Bapak Saudaraku? Karena kita numpang di dunia ini, karena kita sudah dipilih dari dunia ini untuk menjadi anak-anaknya, menjadi pengikut firman-Nya. Jadi tidak kita sama seperti dunia ini, bisa menikmati dunia ini. Jadi kita harus pilih, apakah kita mengikuti dunia ini, menikmati isi dunia ini, apakah kita mau menderita, mau mengikut Yesus mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi itu pilihan di tangan kita. Makanya Bapak Saudaraku, kita saat ini kita melihat orang Kristen saat ini banyak suam kuku. Dia plimplan, dia tidak sungguh-sungguh. Kenapa? Karena dia mau dua-duanya. Itu gak bisa Bapak Saudaraku. Gak bisa kita dapat dua-duanya. Dunia kita nikmati, kerajaan surga juga kita nikmati. Gak bisa. Kita harus pilih salah satu, karena setan sudah dijatuhkan ke dunia ini. Jadi saat ini kita numpang di dunia ini, karena kita sudah dipilih dari dunia ini. Jadi kita numpang, selagi kita belum berangkat, kita masih numpang di dunia ini. Karena tempat kita bukanlah di dunia ini, tapi tempat kita adalah di kerajaan surga hidup yang kekal. Itulah kita menjadi anak-anak Tuhan. Jadi ini tergantung kita Bapak Saudaraku. Apakah memang kita mau mendapatkan kehidupan yang kekal itu? Kita akan menangis, merintih, meraung. Kenapa? Karena penderitaan yang kita alami. Sama seperti Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus semenjak lahir sampai dia meninggalkan dunia ini, dia menderita. Karena kita adalah anaknya. Karena kita adalah generasi penerus. Jadi itu tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita elakkan, tapi kita harus menerimanya dengan damai sejahtera. Jadi Bapak Saudaraku, kita tidaklah santai-santai saja seperti dunia katakan, karena kita harus kembali kepada firman. Ayat 20 mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita diperumpamakan sama seperti perempuan mau melahirkan. Kita akan pindah. Bayi itu akan lahir ke dunia ini. Kita juga akan pindah ke dalam kehidupan yang kekal. Jadi kita itu lagi saat ini seperti perempuan yang mau melahirkan. Jadi menderita, meratap, menangis, menjerit ketika dia mau melahirkan anaknya. Jadi kita juga Bapak Saudaraku, kita akan pindah, kita menderita, menjerit, menangis, karena kita mau pindah
lahir ke dunia baru, yaitu Yerusalem baru, kehidupan yang kekal. Jadi Bapak Saudaraku, tidaklah santai-santai saja seperti dunia ini, menikmati dunia ini. Makanya dunia tadi ketawa katanya. Ketawa menikmati dunia ini, bersenang-senang di dalam dunia ini. Apapun bisa dia dapatkan, apapun bisa dia kerjakan selagi dia masih hidup dalam dunia ini. Sama seperti orang kaya dengan Lazarus, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Orang kaya itu menikmati pesta pora selagi dia masih hidup. Tapi ketika dia meninggalkan dunia ini, dia meratap, menangis, meraung-raung, menderita di alam maut. Tapi kita melihat Lazarus mati, meninggalkan dunia ini. Dia ada di pangkuan Bapa Abraham. Jadi Bapak Saudaraku, jelas firman Tuhan ini kita dituntun, dijajari, dibimbing. Tapi Bapak Saudaraku, walaupun begitu Bapak Saudaraku, kita kuat. Karena apa? Karena ada Roh Kudus menuntun, membimbing, menyertai kita. Kita tidak tim piatu. Walaupun Yesus sudah naik ke surga menyediakan tempat bagi kita, kita ada Roh Kudus menuntun, menyertai, membimbing kita. Makanya Bapak Saudaraku, kita mampu. Walaupun kita menderita sama seperti perempuan mau melahirkan tadi, kita mampu, kita kuat. Karena apa? Karena hati kita ini sudah lagi gembira, senang-senang, di mana kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Sama seperti perempuan melahirkan tadi, dia terbayang anaknya begitu lahir, dia wah anakku katanya. Aku kan bersenang-senang menimang anakku katanya. Jadi kita juga Bapak Saudaraku, kita tidak akan merasakan penderitaan, merintih, menangis di dunia ini. Karena apa? Karena kita itu sudah merasakan bagaimana kasih Tuhan itu, bagaimana berkat Tuhan itu, bagaimana kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi itulah tujuan kita, mau kita menderita Bapak Saudaraku, mau kita dianiaya, mau kita diejek, mau kita diolok, karena kita melihat bagaimana indahnya hidup yang kekal itu. Sama seperti perempuan yang melahirkan tadi, dia lupa akan kesakitan itu. Dia lupa akan rintihannya. Dia akan lupa akan meraungnya ketika dia melihat anaknya yang sudah dilahirkan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, harus kita kembali kepada firman Tuhan supaya kita tahu di mana posisi kita. Apakah posisi kita posisi dalam dunia, mengikuti aturan-aturan dunia, atau posisi kita menjalankan kebenaran firman Tuhan, kita numpang di dalam dunia ini. Ada penderitaan, tantangan, pergumulan yang kita hadapi. Makanya Bapak Saudaraku, tidak seberapa manusia mau menjalankan kebenaran firman Tuhan. Bahkan juga banyak hamba-hamba Tuhan mau menikmati dunia ini, mau menyenangkan diri sendiri, tidak peduli sesama manusia. Kenapa? Karena dia menikmati dunia ini, walaupun dia hamba Tuhan. Jadi makanya Bapak Saudaraku, firman Tuhan mengatakan banyak orang datang, tapi sedikit yang terpilih. Mau kita Bapak Saudaraku, kita yang menyaksikan video ini, kita sudah terpilih. Makanya Bapak Saudaraku, saya membuat renungan-renungan setiap pagi. Itu pengorbanan Bapak Saudaraku. Bukan ini hanya mau kita saja. Bukan ini hanya ogah-ogah saja. Bukan hanya kesenang-kesenangan saja. Tapi ini adalah pengorbanan. Karena apa? Karena kita mau mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Apalagi seperti saya ini Bapak Saudaraku, tidak bekerja. Tidak bekerja tapi ada pengorbanan setiap hari. Bagaimana itu secara manusia? Tentu itu orang bodoh jika kita pandang secara manusia. Tapi harapan saya bukanlah di dunia ini Bapak Saudaraku, karena harapan saya seperti perempuan lagi yang merintih tadi, kesakitan tadi. Saya sudah bayangkan anak saya itu, saya bayangkan bagaimana saya bisa memeluk, memangku dia, nina bobokkan dia. Begitulah bayangan saya Bapak Saudaraku, kerajaan surga itu saya akan memilikinya, mendapatkan hidup yang kekal itu. Sehingga penderitaan yang saya alami ini Saudaraku tidak saya rasakan. Karena apa? Karena Tuhan memberikan saya kekuatan. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan Bapak Saudaraku di sini tadi, seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan
anaknya, ia tidak ingin lagi akan tidak lagi ingat akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia ini. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadaku. Jadi Bapak Saudaraku, jelas firman Tuhan mengatakan tadi sama seperti kita katakan tadi, demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Jadi nggak bisa kita mengelak, Bapak Saudaraku. Nggak bisa kita menikmati dunia ini seperti dunia saat ini. Bagaimana juga hamba-hamba Tuhan menikmati bersenang-senang, berpoya-poya di dalam dunia ini. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kita ini seperti perempuan lagi melahirkan. Jadi banyak saat ini lupa akan segalanya itu, saudaraku. Karena apa? Karena tawaran-tawaran dunia. Jika kamu begini-begini, kamu bisa bersenang-senang, mempunyai segala-galanya. Itu tawaran-tawaran dunia, supaya kita jangan sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan, mau melakukan apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Tawaran itu datang untuk menggoda kita. Makanya banyak orang terkulai, banyak orang tergeletak. Kenapa? Karena tawaran-tawaran itu. Sudah santai, sudah senang-senang. Jiwaku bersenang-senanglah. Tapi kembalilah kepada firman. Di sini tadi katanya demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Jadi Bapak Saudaraku, kita dijanjikan Tuhan kita akan berduka cita, dan tidak seorang pun yang bisa merampas pemberian Tuhan itu kepada kita, jika kita mau datang kepada Tuhan, jika kita mau taat dan setia. Apapun godaannya itu, apapun tantangan itu, tidak dunia bisa merampasnya. Karena apa? Sukacita kita itu, walaupun kita menderita dalam dunia ini, kita lega, santai, bisa kita bergembira menikmati dunia ini. Kenapa? Karena tawaran-tawaran iblis ini, kita bisa membedakan mana itu milik kita, mana itu milik dunia. Jadi kita akan dibela oleh roh Tuhan. Roh Tuhan yang memberikannya roh penampat, roh pembantu, membantu kita supaya kita bisa berdiri dengan teguh. Jadi ayat 23 katakannya, dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita minta kekuatan kepada Bapa di sorga. Kita akan diberikan kekuatan untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita tidak berjalan sendiri. Kita tidak memakai otak kita, tidak memakai logika kita, bagaimana kita bisa berjalan menderita, menangis, merintih di dalam dunia ini, menjalankan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong kita, Tuhan menopang kita, Tuhan akan menuntun setiap langkah kita. Mari anakku, kita akan dituntun, kita tidak akan jatuh tergeletak. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tinggal kita bagaimana kita menyikapi hidup ini. Apakah kita mau membuka hati kita melakukan kebenaran firman Tuhan? Apakah kita santai, terhanyut, diombang-ambingkan arus dunia ini? Kita santai, dinabobokkan oleh dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku, itu pilihan di tangan kita. Jika kita memang mau melakukan kebenaran firman Tuhan, tentu Tuhan sudah menjamin kita. Sampai sekarang kamu belum meminta suatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuh
ke sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan, akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Jadi Bapak Saudaraku, kita tahu Tuhan Yesus, dia datang ke dunia ini meninggalkan kealahannya. Makanya dia mengatakan Bapakku. Itu pengertian duniawi. Karena Bapa. Karena kita melihat Bapa menyatu dalam Yesus. Yesus menyatu dalam Bapa. Dan juga kita menyatu dalam Yesus. Yesus menyatu dalam kita. Jadi kita itu roh yang berikan Tuhan kepada kita itu menyatu dengan roh kita ini. Jadi kita tidak tim piatu, tapi ada roh Tuhan menyatu dengan roh kita ini. Dialah akan mengontrol kita. Dia akan menuntun, membimbing, menyertai kita jika kita mau. Itu dia. Jadi bukan semua manusia, apalagi orang Kristen, betul-betul dipenuhi Roh Kudus. Tidak. Banyak saat ini mengeraskan hati. Banyak saat ini tidak percaya. Banyak saat ini mengambil kebenaran diri sendiri. Bukan Roh Kudus yang bekerja, bukan Roh Tuhan yang bekerja. Apa yang harus dikerjakan? Jadi ini Bapak Saudaraku, cara iblis menggoda manusia, sehingga banyak saat ini ajaran-ajaran supaya menyenangkan daging. Padahal firman Tuhan mengatakan harus kita menanggalkan kedagingan kita, mengikut Yesus, harus pikul salib. Itu penderitaan sama seperti perempuan yang mau melahirkan tadi. Jadi itu contoh perumpamaan yang berikan Tuhan kepada kita supaya kita jangan santai, supaya jangan kita bersenang-senanglah jiwaku, kita sudah selamat, santai saja menikmati dunia ini. Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya, lihat, sekarang engkau tak terus terang berkata-kata, dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, percayalah kamu sekarang. Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Jadi Bapak Saudaraku, kita lihat saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan. Jadi sudah saatnya Bapak Saudaraku, kita dicerai-beraikan, dicaci, diolok, dihina dan sebagainya. Karena Yesus sudah pergi dari dunia ini, meninggalkan kita. Saat ini kita ada terima roh penolong. Roh penolong yaitu Roh Kudus. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jika kita tidak penuh Roh Kudus, meminta kepada Bapa, membuka hati kita, taat dan setia melakukan firman Tuhan, kita tidak akan mengerti. Tidak akan mengerti jalan-jalannya Tuhan. Makanya kita melihat saat ini banyak gereja-gereja menjalankan aturan-aturan manusia. Dia ajarkan kepada jemaatnya, kamu akan diberkati berlimpah-limpah jika engkau taat dan setia. Kamu akan berkati 30 lipat, 60 lipat, 100 kali lipat. Bersenang-senanglah, kamu akan berkelimpahan. Itulah saat ini ngetren.
yang akhir zaman ini, supaya manusia tidak menggali kebenaran firman Tuhan, supaya manusia nina bobokkan, supaya manusia tetap mengandalkan manusia, tidak kembali kepada firman Tuhan. Santai saja, yang penting kamu gereja percaya saja, sehingga manusia saat ini tidak lagi membaca firman Tuhan, tidak lagi menggali kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Yang penting ke gereja, karena gereja sudah menjamin kamu akan selamat. Bapak, Ibu, saudaraku, apakah sedemikian gampang mendapatkan kehidupan yang kekal itu, Bapak saudaraku? Tak usah dulu jauh-jauh, Bapak saudaraku. Jadi pegawai negeri aja susah, itu masih di dunia. Menjadi pegawai negeri aja susah, apalagi menjadi anak raja segala raja. Yoha. Apakah segampang itu, Bapak saudaraku? Kita pikir dengan logika dulu. Menjadi pegawai negeri aja susah, ini menjadi pegawai raja segala raja. Tidak segampang itu, Bapak saudaraku. Makanya kita jangan dibutakan oleh dunia ini. Jangan kita dibutakan oleh pengajaran-pengajaran dunia ini. Mari kita kembali kepada Alkitab. Baca Alkitab, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, supaya dibukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan itu. Supaya nanti jangan, nyalah kamu membuat kejahatan, aku tidak kenal kamu, kata Yesus nanti, Bapak saudaraku. Kita pasti akan berjalan, kita akan sampai di tempat sasaran. Apakah Tuhan nanti katakan, nyalah kamu sekalian pembuat kejahatan? Apakah katanya nanti, marilah anakku yang baik, yang sudah taat dan setia, nikmatilah hadiahmu, sebelum dunia jadikan sudah ada, kupersiapkan. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi Bapak saudaraku, itu pilihan di tangan kita, bukan dengan siapa-siapa. Ayat 32 mengatakan, lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan, masing-masing ke tempat yang tempat sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dan dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi Bapak saudaraku, jelas firman Tuhan mengatakan tadi, kuatkanlah hatimu dalam penderitaan di dalam dunia ini, tapi aku akan memberikan kami kekuatan mengalahkan dunia ini. Itu kata Tuhan Yesus. Jika kita membuka hati kita, menerima Roh Kudus, kita akan dikuatkan. Tuhan akan membela, kita akan mengalahkan dunia ini dengan kuasa darah Yesus. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan, Bapak saudaraku, ayat 33 terakhir, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi kuatkanlah. Walaupun penderitaan yang kita alami saat ini, Bapak saudaraku, kuatkanlah. Jangan khawatir. Tuhan sudah memberikan kepada kita piala. Jika kita bertanding dengan luar biasa, gigih begitu, suara luar biasa, tidak kenal lelah. Dalam dunia ini mengerjakan pekerjaan Tuhan, kita akan sudah dipersiapkan piala bagi kita. Yaitu ketika kita meninggalkan dunia ini, kita akan diberi hadiah. Tidak saja kita itu hanya piala itu, Bapak saudaraku, tapi di dalam dunia ini pun kita tetap ditopang, kita dikuatkan. Kan jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita tadi, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Tuhan membela kita. Tuhan mengalahkan dunia ini oleh karena Roh Tuhan bekerja dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada pilihan lain.
Jadi kita tidak santai-santai saja seperti kita dengar selama ini. Asal Kristen, asal percaya, ketika meninggalkan dunia ini, hamba Tuhan mengatakan tubuhnya kembali kepada debu, karena dia diciptakan dari debu. Rohnya kembali kepada Allah. Makanya semua manusia mengatakan si Anu sudah pergi kepada rumah Bapa. Dia sudah senang di sana. Wah, itu perkataan-perkataan dunia. Itu bukanlah kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jadi bukannya asal percaya, asal Kristen sudah sama seperti apa yang dikatakan hamba Tuhan. Bahkan perampok pun dia, berjudi pun dia, penjinah pun dia, segala kejahatan dalam dunia ini asal dia Kristen. Semua hamba Tuhan mengatakan dia sudah kembali ke rumah Bapa. Dia sudah dipanggil Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, itu hanya perkataan-perkataan menghibur manusia, bukan perkataan-perkataan kebenaran firman Tuhan. Jadi pilihan di tangan kita, apakah kita mau menjalankan kebenaran firman Tuhan seturut dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus, apakah kita hanya mengikuti aturan-aturan manusia menyenangkan daging kita ini. Itu pilihan kita. Terima kasih banyak, tetap semangat, andalkan Tuhan, kembalilah kepada firman-firman kebenaran, yaitu Alkitab yang kita percayai. Buka hati kita, terimalah firman Tuhan, lakukanlah, taat dan setia, kita akan dapat damai sejahtera, di mana Roh Kudus dimateraikan dengan roh kita ini. Kita akan semangat, walaupun tantangan demi tantangan, pergumulan demi pergumulan, kita ditopang oleh Roh Kudus. Tuhan menopang kita, tidak akan tergelincir. Terima kasih banyak, tetap semangat, andalkan Tuhan. Shalom.